Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Beragam informasi penting dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Nofri Afandi, inilah Kabar Sumatera. Pemirsa, jelang pemilu 2024, KPU Kota Palembang melantik 4.765 panitia pemutakhiran data pemilih atau Pantarlih yang akan mencocokkan dan meneliti 1,2 juta DP4 atau daftar penduduk potensial pemilih pemilihan Kota Palembang dalam waktu 2 bulan. Pelantikan 4.765 petugas panitia pemutakhiran data pemilih atau Pantarlih Kota Palembang yang dilakukan di halaman Stadion Jakabaring dihadiri Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah Kota Palembang, dan Forkopimda Kota Palembang. Para petugas Pantarlih akan bekerja mencocokkan dan meneliti data pemilih Kota Palembang yang sudah masuk berupa DP4 atau daftar penduduk potensial pemilih pemilihan Kota Palembang sebanyak 1,2 juta selama 2 bulan ke depan dan akan dimulai sejak 12 Februari 2023. Dalam pencermatan kita untuk rekan-rekan Pantarlih sendiri kan itu mencocokkan data. Sekarang kita data DP4 ini adalah wajib EKTP warga Kota Palembang. Itu berjumlah kurang lebih 1,2 juta yang kita terima DP4 khusus di Kota Palembang. Nah, mereka mencocokkan data baik NIK, baik alamat, mencocokkan DP4 dengan EKTP yang dimiliki oleh warga Kota Palembang. Dengan dilantiknya petugas Pantarlih Kota Palembang, diharapkan pemilih di Kota Palembang terdata dengan baik sehingga pemilu 2024 dapat berjalan dengan lancar. Kita melantik Pantarlih Kota Palembang yang kurang lebih hampir 5.000 yang tersebar. Setelah dilantik ini mereka akan bekerja selama 40 hari untuk pemutahiran pencocokan data pemilih di Kota Palembang yang saat ini jumlahnya kurang lebih 1.210.000. Jumlah DP4 yang sudah diterima Kota Palembang dari Kemendagri sebanyak 1,2 juta. Jumlah tersebut termasuk pemilih pemula. Bagi warga yang sudah meninggal, KPU Kota Palembang telah meminta dari pemerintah Kota Palembang untuk membuatkan surat kematian. Selain itu, petugas Pantarlih akan mendata warga yang sudah meninggal. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra TV One mengabarkan. Untuk membangkitkan usaha rumahan, Wakil Wali Kota Palembang mendatangi usaha rumahan ikan asin di kawasan Lima Ulu untuk mengetahui kendala yang dihadapi. Untuk memberi semangat para pelaku UMKM di Kota Palembang pasca terdampak pandemi COVID-19, Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda mengunjungi pelaku UMKM rumahan ikan asin di Kampung Siabang Ikan Asin di Jalan Kiai Haji Azhari, Lorong Kramat, Kelurahan Lima Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1. Dalam kunjungan tersebut, Fitrianti melakukan dialog dengan pemilik usaha terkait kendala dan apa yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha mereka. Dari kunjungannya ini, Wakil Wali Kota berharap pemerintah dapat membantu UMKM terkait kendala yang dihadapi dalam menjalankan usaha mereka. Selain itu, dapat memotivasi para pelaku UMKM di Kota Palembang. Nah, harapan kami dari kunjungan ini akan memotivasi kawan-kawan UMKM dimanapun, apapun dalam bentuk usaha apapun. Nanti tinggal kita bicarakan dengan pemerintah Kota Palembang apa yang menjadi kebutuhan dan persoalan mereka, ingin kita dalam arti bantu secara utuh gitu. Apalagi ini kan sekarang masih dalam pembicaraan musrembang ya, musrembang tingkat kecamatan dan juga kelurahan sudah selesai, tinggal kecamatan. Kami berharap nanti pada saat musrembang kawan-kawan kecamatan juga bisa menyampaikan usulan-usulan yang disampaikan para UMKM yang sudah mungkin menyampaikan informasi-informasi apa yang menjadi kebutuhan dari mereka. Pemerintah Kota Palembang akan membantu pelaku UMKM bimbingan dan modal usaha. Dengan berkembangnya UMKM di Kota Palembang, diharapkan perekonomian di kota tersebut semakin membaik pasca pandemi COVID-19. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra TV One mengabarkan. Wali Kota Palembang Harnojoyo melaunching aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi atau Srikandi di Rumah Dinas Wali Kota Palembang.
Untuk mempermudah dalam administrasi kearsipan yang terintegritas, Wali Kota Palembang Harno Joyo melaunching aplikasi Sri Kandi atau Sistem Informasi Kearsipan Dinamis terintegrasi di Rumah Dinas Wali Kota Jalan Tasik. Dengan Sri Kandi yang terintegrasi, pemerintah pusat dan daerah baik internal di lingkungan instansi maupun eksternal dapat berkomunikasi. Selain itu, dapat menata arsip sesuai klasifikasinya. Ya, tadi selain kita bisa berkomunikasi, bisa tentu saja ditemukan secara cepat ya. Kemudian juga bisa ditata sesuai dengan klasifikasi dan ada penyusutan langsung di aplikasinya. Karena kalau arsip yang elektronik kan kita harus ada pemusnahan, entah itu harus dicacah dan sebagainya. Kalau elektronik tentu dengan metode elektronik. Dengan diluncurkannya aplikasi Sri Kandi bisa membantu dan mempermudah arsip dan dokumen dari pemerintah, mulai dari perangkat pemerintahan setempat, mulai dari kecamatan. Diharapkan seluruh arsip bisa tersimpan dengan rapi dengan memanfaatkan teknologi digital sehingga tidak ada tumpukan kertas. Sistem pemerintahan berbasis elektronik ini tujuannya adalah untuk membuat pekerjaan kita lebih efektif dan efisien. Itu dengan kebanggaan Sri Kandi yang hari ini di launching ini akan menjadikan kearsipan di Kota Palembang lebih efektif dan efisien. Aplikasi Sri Kandi merupakan aplikasi dari pemerintah Indonesia yang disokong oleh 4 instansi utama, yakni Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB, Arsip Nasional Republik Indonesia ANRI, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo, serta Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra TV One mengabarkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan mengadakan rapat paripurna ke-61. Dalam rapat paripurna ini dibentuk 4 pansus yang akan membahas 4 raperda Provinsi Sumatera Selatan. Melanjutkan rapat paripurna sebelumnya di tanggal 13 Februari 2023, dalam rapat paripurna kali ini beragendakan tanggapan dan atau jawaban Gubernur Sumatera Selatan atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Atas penjelasan Gubernur Sumatera Selatan terhadap 4 raperda Provinsi Sumatera Selatan, dilanjutkan dengan pembentukan pansus pada Senin 20 Februari 2023 di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Rapat ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumatera Selatan Kartika Sandra Desi dan dihadiri Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Mawardi Yahya yang menyampaikan tanggapan dan atau jawaban Gubernur Sumatera Selatan. Kita semuanya telah mendengar apa yang mungkin karena agenda pada untuk mendalami materi-materi dari keempat rancangan peraturan daerah tersebut untuk komposisi pansus pembahasan 4 anggota 12 anggota. Adapun tanggapan dan atau jawaban dari Gubernur Sumatera Selatan bisa diterima oleh anggota sidang yang kemudian dilanjutkan dengan pembentukan pansus untuk membahas 4 raperda Provinsi Sumatera Selatan bersama mitra terkait. karena ini adalah raperda dari usulan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Ya, tentunya kita berharap raperda ini bisa berjalan sebagaimana mestinya, bisa cepat selesai pada tanggal 3 Maret akan diputuskan melalui paripurna. Ya, karena itu selamat bekerja untuk rekan-rekan pansus, rapat bersama mitra. Selanjutnya rapat paripurna diskors hingga tanggal 3 Maret untuk agenda hasil pembahasan pansus terhadap 4 raperda Provinsi Sumatera Selatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra, TV One mengabarkan. Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan pandangannya terhadap raperda yang dimaksud pada rapat paripurna ke-61 pada 13 Februari 2023. Sebelumnya, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan mendengarkan penjelasan Gubernur terhadap 4 rancangan peraturan daerah Provinsi Sumatera Selatan. Setelah pada agenda rapat paripurna ke-61 DPRD Provinsi Sumatera Selatan, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan mendengarkan penjelasan Gubernur terhadap 4 rancangan peraturan daerah Provinsi Sumatera Selatan. Hari ini 13 Februari 2023, rapat paripurna 61 lanjutan dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi atas penjelasan Gubernur terhadap 4 raperda dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Giri Ramanda Nazaputra Kiemas.
Sebanyak 9 fraksi menyampaikan pandangannya terhadap raperda yang dimaksud pada rapat paripurna 61 lanjutan. Adapun raperda tersebut ialah tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kemudian pajak daerah dan retribusi daerah, raperda tentang rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman Provinsi Sumatera Selatan 2022-2024, raperda tentang perubahan atas perda tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Sumatera Selatan 2023-2043. Yang dibentuk pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yaitu tim pengawasan dan pengendalian. Tempat ini, menurut pendapat kami, adalah titik penting di mana kehidupan suatu negara. Selanjutnya, demikian penyampaian pemandangan umum fraksi Gerindra DPRD tentang pedoman pengembangan kawasan berorientasi transit dikeluarkan strategi yang dapat diterapkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera. Setelah fraksi-fraksi menyampaikan pandangan umumnya, rapat paripurna pun diskors untuk selanjutnya memberikan kesempatan kepada pihak eksekutif untuk memberikan tanggapan dan atau jawaban gubernur yang akan disampaikan pada rapat paripurna 20 Februari 2023, sekaligus dilanjutkan dengan pembentukan pansus-pansus untuk membahas raperda yang dimaksud. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra, TV One mengabarkan. Ratusan warga di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan antri berdesakan demi membeli minyak goreng murah. Ratusan warga ini berdesakan dan antri demi membeli minyak goreng murah yang digelar pada operasi pasar murah di halaman kantor Camat Sekayu, Musi Banyuasin pada Selasa pagi. Warga rela antre demi membeli 1 kg minyak goreng kemasan seharga Rp15.500. Operasi pasar murah minyak goreng ini digelar oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Musi Banyuasin sebagai upaya menekan inflasi. Minyak goreng ini berapa ton yang kita persiapkan ini? Kurang lebih 9 ton, Pak. 9 ton untuk warga Musi Banyuasin. Kenapa harus digelar pasar murah ini, Bu? Karena kita satu untuk mendukung program pengendalian inflasi daerah, kemudian yang kedua kita untuk pengamanan stabilisasi harga dan juga untuk stok-stok harga yang mulai menunjukkan tren kenaikan khususnya untuk seperti minyak goreng ini di pasar murah. Ya, berapa harganya, Bu, di operasi pasar murah ini? 1 kilonya, Bu? 1 kilonya Rp15.500. Nah, kalau di pasaran harga sendiri berapa nih? Kisarannya antara 17 sampai 18.000, Pak. Digelarnya operasi pasar murah ini sebagai bentuk upaya mengurangi beban warga. Sebab saat ini harga minyak goreng di wilayah Musi Banyuasin dalam 1 kilogramnya mencapai Rp17.000 hingga Rp18.000. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Kembali di kabar Sumatera, pemirsa, pemerintah Musi Banyuasin menggelar operasi pasar murah untuk mengurangi inflasi di Kabupaten Musi Banyuasin. Pasar murah yang digelar ini diserbu ribuan warga. Pemerintah Musi Banyuasin melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Musi Banyuasin bersama Bulog menggelar operasi pasar murah yang digelar di halaman kantor Camat Sekayu, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Rabu 15 Februari 2023. Warga rela antre berjam-jam untuk mendapatkan beras premium serta 1 kilo tepung terigu yang dijual dengan harga Rp50.000. Warga diwajibkan hanya membeli 1 paket bersama dengan tepung terigu. Warga mengaku bangga dengan adanya operasi pasar murah yang bisa membantu warga. Berapa kilo, Bu? 5 kilo. 5 kilo, berapa harganya itu? Kalau 5 kilo di toko itu 60.000. Di sini? 55. Dapat apa aja? Beras 5 kilo, garam 1 kilo. Harganya? 55. Gimana, bersyukur? Bersyukur, alhamdulillah. Sementara Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Musi Banyuasin mengatakan, beras murah kali ini disiapkan untuk warga sebanyak 15 ton dan setiap minggunya akan digelar pasar murah untuk menekan inflasi. Operasi beras murah dari Bulog bersama dengan Diskrim Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 10 ton dengan harga seperti Rp2.500.
satu karung 55.500. Ya. Beras ini berapa Bu yang di pasaran ini harganya? Sekarang beras premium di pasar di atas 60.000 Pak. Jadi kalau kalian beli dari pecinta juga lumayan. 1 kilonya Bu, kalau di pasaran Bu? Sekitar 12.000. Jadi untuk 1 kantong berapa Bu di pasar itu? Pasaran sekitar 61 sampai 62.000. Antrean ribuan warga untuk mendapatkan beras murah ini dipicu langkanya beras di pasaran. Untuk beras jenis premium di Musi Banyuasin, 1 kilogramnya mencapai Rp12.500. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Asosiasi Kontraktor Nasional atau ASKONAS menggelar musyawarah daerah luar biasa sekaligus aklamasi Ketua DPD ASKONAS Sumatera Selatan. Kamis siang 16 Februari 2023, Asosiasi Kontraktor Nasional atau ASKONAS menggelar musyawarah daerah Musda luar biasa serta aklamasi Ketua DPD ASKONAS Sumsel yang dilaksanakan di Hotel Ballroom Prices Jalan Radial Kota Palembang, Sumatera Selatan. Di Musda luar biasa ASKONAS ini, selain diikuti lebih kurang 30 peserta dari berbagai provinsi, juga dihadiri langsung oleh Ketua Umum Nasional ASKONAS. Dalam kata sambutannya, Ketua Umum Sidik Pramono mengatakan, ASKONAS ini selain menjaring dan mendidik calon kontraktor muda yang potensial, profesional dan berakhlak, jadi tidak mengutamakan cuan atau uang sehingga bisa bersinergi dengan baik. Untuk Ketua DPD ASKONAS yang terpilih, diharapkan segera mungkin untuk mengibarkan panji-panji organisasi ke seluruh kabupaten kota di Sumatera Selatan. Saya berharap Ketua terpilih ini dapat mengibarkan bendera ASKONAS di seluruh kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan. Jadi umumnya kontraktor mencari cuan, tapi juga harus ada punya hati nurani, punya akhlak yang bagus sehingga bersinergi dengan pemerintah dengan baik. Menurut Ketua terpilih ASKONAS DPD Sumsel, dengan sudah dilantiknya sebagai Ketua DPD Sumsel, ia bersama dengan pengurus akan meningkatkan layanan sertifikat badan usaha atau SBU lebih cepat dan profesional, serta akan menjaring anggota yang profesional dan berakhlak. Kami akan juga meningkatkan layanan sertifikat badan usaha atau SBU lebih cepat dan lebih profesional, dan akan menjaring pengusaha-pengusaha yang profesional dan berakhlak. Sepakat? Pasal 7, penanggung jawab dan musdalu. Setelah digelarnya musyawarah daerah luar biasa ASKONAS di Kota Palembang ini, semoga kedepannya akan bisa meningkatkan profesionalitas seluruh anggota yang tersebar di Sumatera Selatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, tim TV One mengabarkan. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menyerahkan tunggul kecamatan terbaik 1 tingkat Provinsi Sumatera Utara kepada Camat Batang Toru Maratinggi Siregar di lapangan parade perkantoran pemerintah Tapanuli Selatan di Sipirok. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menyerahkan tunggul kecamatan terbaik 1 tingkat Provinsi Sumatera Utara kepada Camat Batang Toru Maratinggi Siregar. Penyerahan piala dan piagam dilakukan di lapangan parade perkantoran pemerintah Tapanuli Selatan di Sipirok. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dalam arahannya mengatakan penilaian kecamatan terbaik se-Sumatera Utara dilakukan setiap tahun. Bahkan ada apresiasi berupa finansial dan ada beberapa tanda-tanda suatu kehormatan yang akan diberikan Pemprov Su pada pemenang kecamatan terbaik. Usai pelaksanaan upacara, Gubernur Sumut menyerahkan tropi dan piagam penghargaan kepada 6 kecamatan terbaik tingkat Provinsi Sumut kategori Kabupaten tahun 2022, yakni Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai juara 1, Camat Percut Setuan Kabupaten Deli Serdang sebagai juara 2, Camat Erbatu Kabupaten Asahan sebagai juara 3, Camat Merbau Kabupaten Labura sebagai juara harapan 1, Camat Sidikalang Kabupaten Dairi sebagai juara harapan 2, dan Camat Air Putih Kabupaten Batubara sebagai juara harapan 3. Kemudian Gubernur Sumut juga menyerahkan hadiah sepasang domba kepada 6 kecamatan sebagai pemenang kecamatan terbaik tingkat Provinsi Sumut kategori kabupaten.
Gubsu juga menyerahkan penghargaan kepada Bupati Tapanuli Selatan Haji Doli Putra Perlindungan Pasaribu atas kinerja sebagai peringkat 1 capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Kota Sesumut tahun 2022 dengan capaian 77,58. Seperti saya sampaikan tadi, kelola pemerintahan secara teknis itu ada di desa, lurah, dan camat. Nah, kegiatan ini adalah memotivasi itu, memotivasi kinerja para camat, desa, dan lurah. Kalau ini berjalan, pastinya kita sudah dianugerahkan oleh Tuhan kekayaan alam. Tinggal kelola yang dilakukan secara masif bersama-sama sesuai dengan potensi wilayah di daerahnya masing-masing yang dipimpin oleh para bupati. Sementara itu, Bupati Tapanuli Selatan Haji Doli Putra Perlindungan Pasaribu mengatakan, Kecamatan Batang Toru merupakan salah satu kecamatan dari 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan dan pada tahun 2022 mendapat predikat Kecamatan Terbaik 1 kategori Kabupaten tingkat Provinsi Sumatera Utara. Prestasi yang diraih Kecamatan Batang Toru ini tentunya tidak terlepas dari kemampuan camat bersama Forkopimcam yang didukung oleh para lurah, kades, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan dibantu oleh perusahaan baik dari PT Egincorn Resources, PT PN3, PLTA Batang Toru, serta seluruh lapisan masyarakat Batang Toru pada umumnya. Bersyukur bahwa tahun ini Tapanuli Selatan, Kecamatan Batang Toru meraih Kecamatan Terbaik Sumatera Utara. Bahwa itu tentunya adalah berkat kerjasama aparat tadi seperti disebutkan Pak Gubernur, desa yang pada dasarnya bekerja di bawah, camat yang mengorganisir. Jadi ya untuk tahun 2022 ini kami sudah sampaikan mudah-mudahan menjadi kado ulang tahun Tapsel 24 November yang lalu. Alhamdulillah hari ini terwujud dalam rangkaian untuk tahun ini kira-kira ada tentu bekerja keras lagi karena kan semua itu argunya mulai dari nol. Ya, untuk tahun 2023 kita akan berusaha yang lebih baik lagi. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Dedi Herianto, TV One mengabarkan. Sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitar, PT Bara Anugerah Sejahtera atau PT BAS gelar perobatan gratis untuk masyarakat di 3 desa dan peresmian pembangunan pagar kantor desa Keban Agung. Kegiatan yang dipusatkan di kantor desa Keban Agung ini pun disambut antusias oleh masyarakat yang datang berbondong-bondong untuk mendapatkan pengobatan gratis. Hadir dalam kesempatan tersebut Asisten Manajer Human Capital General Service PT BAS Indri Sari, Kasih Pemerintah Desa Kecamatan Lawang Kidul Ispahmi, Kepala Desa Keban Agung Fajrol Bahri, Babinsa, Babin Kamtipmas, dan peserta berobat gratis. Indri Sari mengatakan bahwa kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 Nasional tahun 2023. Pengobatan gratis tersebut dilaksanakan untuk masyarakat di 3 desa, yakni Desa Keban Agung, Desa Pulau Panggung, dan Desa Darmo. Pihaknya berharap dengan diresmikannya pembangunan pagar yang bersumber dari dana CSR PT BAS dan adanya kegiatan berobat gratis ini akan terjalin sinergitas yang baik antara perusahaan dan masyarakat. Kegiatan pada pagi hari ini yaitu dalam rangka Semarak Bulan K3 Nasional tahun 2023. PT Bara Anugerah Sejahtera kali ini mengadakan 2 kegiatan, yaitu pertama pengobatan bagi masyarakat gratis untuk 3 desa, yaitu Desa Pulau Panggung, Desa Keban Agung, dan Desa Darmo. Kegiatan ini dimaksudkan agar terjalin hubungan yang erat dan sinergi antara dunia usaha dengan masyarakat di sekitar area operasi penambangan PT BAS, sehingga hubungan saling menguntungkan dapat tercipta dengan baik. PT BAS dapat berusaha dengan baik dan masyarakat dapat terjaga kesehatannya. Kami selaku pemerintahan Desa Keban Agung sangat berterima kasih kepada PT Bara Anugerah Sejahtera yang sudah memberikan yaitu acara pada hari ini. Yang pertama, peresmian pagar kantor desa, dan yang kedua, pelayanan berobat gratis pada masyarakat Desa Keban Agung. Dari Muara Enim, Sumatera Selatan, Kiki Habibi, Ika Anggraini, TV One mengabarkan. PT PBSA menggelar turnamen badminton PBSA Open MUBA 2023 di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Turnamen ini berhadiah puluhan juta rupiah di 3 kategori dengan 262 peserta.
Turnamen badminton bergengsi PBSA Open kedua 2023 kembali digelar di Kecamatan Babat Toman, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Turnamen ini dibuka pada Selasa 21 Februari 2023 dengan memperebutkan hadiah Rp50 juta serta trofi. Ajang olahraga bergengsi ini diikuti oleh 226 peserta dengan mempertandingkan 3 kategori, yakni bergu putra, ganda campuran, serta veteran dengan beberapa kategori lainnya, yaitu 45 tahun, ganda putra veteran usia 60 tahun, dan kelas eksekutif. Dalam kejuaraan badminton PBSA Open kedua 2023 ini dibuka langsung oleh staf ahli bidang pembangunan Tabrani Rizky dengan Direktur Utama PT PBSA HM Toha Tohet. Dalam rangka yang pertama silaturahmi, kemudian kita mencari bakat, harapan kita mengolahragakan masyarakat, bisa mensehatkan masyarakat, kemudian kita mencari bibit-bibit yang insya Allah kedepannya akan tumbuh bibit-bibit yang baru. Yeah. Kita tahu persis tanpa olahraga atau tanpa latihan tidak akan bisa sempurna untuk mencapai itu mencari bibit-bibit. Ya, PBSA juga memberikan bantuan kepada warga yang terkena kebakaran. Itu berapa jumlah dan dari mana bantuan tersebut, Bapak? Nah, itu dari kita, saya sebagai ketua PBSA Group merasa prihatin dan punya dari awal kita berusaha berbuat dengan tujuan kita untuk masyarakat. Dari 5 rumah yang terbakar, kita bantu 1 rumah 75 juta. PT PBSA juga bekerja sama dengan PT Topsas Jatra Energi memberikan bantuan santunan kepada 5 warga, masing-masing Rp75 juta kepada warga desa Ulak Tebrau yang mengalami kebakaran. PT PBSA rencananya terus akan menggelar turnamen badminton Open di Musi Banyuasin sebagai wujud memajukan olahraga khususnya di wilayah Musi Banyuasin. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan. Kembali di kabar Sumatera, pemirsa, tingginya harga kebutuhan bahan pokok atau sembako, khususnya beras, cabai, bawang, minyak curah, hingga sayur mayur. Pemko Padang Sidempuan menggelar gerakan pangan murah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. Pemerintah Kota Padang Sidempuan bersama Badan Pangan Nasional menyelenggarakan gerakan pangan murah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan di Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Kegiatan ini dilaksanakan di depan Plaza ATC dan di Pasar Impres Saroha, Padang Matinggi selama 2 hari. Wali Kota Padang Sidempuan, Irsan Effendi Nasution, saat membuka kegiatan tersebut menyampaikan bahwa kegiatan ini dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan di Kota Padang Sidempuan di tengah gejolak inflasi. Menurut Irsan, kegiatan ini merupakan kolaborasi pemerintah bersama pemangku kepentingan lainnya untuk menahan kenaikan harga di pasaran. Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Irsan Effendi Nasution juga berpesan kepada para distributor untuk mengikuti aturan pemerintah, baik itu distributor gas, pangkalan gas, distributor gula pasir, distributor minyak goreng untuk mengikuti aturan dan diharapkan tidak menjual produknya melampaui harga eceran tertinggi di pasaran seperti yang telah ditetapkan pemerintah sehingga masyarakat Padang Sidempuan bisa terbantu di tengah gejolak inflasi ini. Hari ini kita di Padang Sidempuan menggelar operasi pasar dalam rangka merespon inflasi Kota Padang Sidempuan di bulan Januari kemarin. Operasi pasar ini kita lakukan dalam rangka gerakan pangan murah di Padang Sidempuan untuk memastikan komoditi yang kita siapkan di Padang Sidempuan untuk kebutuhan pangan itu sungguh tersedia. Yang pertama begini, kami ingin menjelaskan bahwa operasi pasar ini ada beberapa komoditi. Yang pertama beras, gula pasir, minyak makan, kemudian ada komoditi lokal, bawang merah, ada cabai merah, ada aneka sayuran, ada tomat, dan yang lain-lain lah semua. Ini dalam rangka pengendalian inflasi di Padang Sidempuan. Dari Padang Sidempuan, Sumatera Utara, Dedi Haryanto, TV One mengabarkan. Menanggapi keluhan masyarakat terkait maraknya mobil besar yang parkir liar hingga terjadi penyempitan jalan, Komisi 2 DPRD Kota Palembang akhirnya turun ke lokasi lakukan penertiban. Komisi 2 DPRD Kota Palembang bersama dinas terkait seperti Dinas Perhubungan Kota Palembang
dan Balai Besar Jalan Nasional melakukan penertiban kendaraan yang parkir liar di badan jalan R.E. Marta Dinata. Hampir setiap hari truk besar kontainer parkir liar hingga terjadinya penyempitan jalan di depan perusahaan logistik BGR Palembang. Dari hasil rapat bersama dengan pihak perusahaan BGR, diketahui jika para sopir truk memilih parkir liar karena tidak adanya tempat parkir di dalam BGR. Pihak perusahaan telah menutup sementara parkir berlangganan di dalam BGR. Melalui rapat ini diambil solusi untuk pihak BGR kembali menerapkan parkir berlangganan sehingga sopir dan pemilik mobil bisa parkir di tempat yang telah disediakan. Yang pertama, kita meminta pihak BGR membuka keran. Jadi kemarin permasalahannya kenapa mereka parkir sepanjang jalan itu dikarenakan BGR menutup parkir berlangganan di sini. Jadi mereka tidak bisa parkir dalam. Nah, kami minta kepada pihak BGR untuk membuka. Ya, tadi pembahasan salah satunya terkait parkir jalan di depan Bapak. Jadi arahan dari komisi BGR untuk membuka lahan parkir lagi Bapak. Jadi buka keran parkir. Kita masuk ke pintu keluar untuk pelebaran jalannya juga keluar. Tempat kedua yang ditertibkan yakni kawasan pelabuhan, tepatnya arah pintu masuk PT Pelindo. Lagi-lagi di jalan ini terjadi penyempitan jalan akibat banyaknya sopir tangki yang parkir liar di jalan. Hari ini kami memanggil ada 19 perusahaan yang notabene menggunakan jalan ini sebagai tempat parkir. Nah, nantinya kami akan diskusi mengajak OPD terkait Dinas Perhubungan untuk diskusi bagaimana pemecahan permasalahan parkir liar di jalan Pembaru ini. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febrian Syah, TV One mengabarkan. Hadiri pelantikan dan pengukuhan Ketua LSM Gempita Sumsel, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru harap LSM tersebut dapat mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Bertempat di Hotel Irish Palembang, Minggu siang tanggal 19 Februari 2023, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Swadaya Masyarakat LSM Gempita Sumsel resmi dilantik dan dikukuhkan. Proses pelantikan dilakukan langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP LSM Gempita Ari Sucipto. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru yang menghadiri pelantikan dan pengukuhan Ketua LSM Gempita berharap LSM ini dapat ikut berperan mendukung pembangunan di Sumsel serta turut mensejahterakan masyarakat sesuai dengan ADART, seperti menumbuh kembangkan potensi generasi muda dan masyarakat pada umumnya, serta menggalang persatuan dan kesatuan yang harmonis untuk meningkatkan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dikukuhkannya kepengurusan Gempita Sumatera Selatan mudah-mudahan bisa menjadi mitra pemerintah dalam bersama-sama ikut mensejahterakan masyarakat dari aspek yang sesuai dengan ADART yang dimiliki oleh Gempita. Mudah-mudahan para pemuda ini dapat ikut serta membangun daerah ini, termasuk mengkritisi secara konstruktif. Itu bersinergi karena sesuai dengan moto kita, satu dalam kebersamaan, bersama dalam kesatuan. Jadi kita tinggalkan itu yang namanya sara, ya kan? Suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi sekarang kita harus selesaikan dan tuntaskan yang namanya persatuan Indonesia. Depan di periode saya ini, pemimpinan saya ini, periode tahun 2022 sampai dengan 2027, sesuai dengan motto kami, yaitu kita harus terus peduli terhadap masyarakat. Generasi muda harus peduli terhadap masyarakat. Generasi muda peduli tanah air. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febrian Syah, TV One mengabarkan. Persatuan Intelijensia Kristen Indonesia atau PIKI Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara menggelar dialog publik dengan topik intelektual Kristen dalam pembangunan demokrasi di Indonesia pada Sabtu 18 Februari 2023 lalu. Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Intelijensia Kristen Indonesia atau PIKI Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara menggelar dialog publik dengan tema intelektual Kristen dalam pembangunan demokrasi di Indonesia. Dialog publik dilaksanakan di Simalungun Room Siantar Hotel, Jalan WR Supratman, Kelurahan Proklamasi, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Turut serta dalam pelaksanaan diskusi publik tersebut, Ketua DPD Persatuan Intelijensia Kristen Indonesia Provinsi Sumut, Dr. Naslindo Sirait, Perwakilan DPRD Siantar Neti Sianturi,
perwakilan dari organisasi Kristen seperti GMKI dan GAMKI Kota Pematang Siantar, serta narasumber, penanggap, dan beberapa intelek Kristen yang menempati posisi dan jabatan lintas profesi. Kegiatan dialog publik diawali dengan kebaktian singkat yang dipimpin oleh Pendeta John Christian Saragi, STH MSc, dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab dan ditutup dengan closing statement oleh narasumber Pendeta Saud Sirait, MTH. Ketua DPC Persatuan Intelijensia Kristen Indonesia Pematang Siantar, Dr. Sarmedi Purba mengatakan, tujuan dari dilaksanakannya dialog publik Persatuan Intelijensia Kristen Indonesia Pematang Siantar agar turut serta berperan dalam pembangunan berdemokrasi dan berdampak kepada rakyat. Jadi kita harapkan ini seperti yang kita harapkan sudah bisa merangsang pendapat-pendapat dan semangat daripada PIGI dari Siantar untuk bergerak membuat kegiatan yang baru. Dan selama ini sudah banyak karena kita di misioner tidak banyak kegiatan, tapi mulai sekarang dengan kerjasama dengan Ketua DPD PIGI Sumatera Utara, saya harap kegiatan di Pematang Siantar akan bergerak terus dan tadi sudah banyak rencana-rencana yang bisa kita konkretkan dalam waktu dekat. Peran daripada intelijensia itu bukan hanya Kristen, termasuk yang lain juga, misalnya HB, supaya bisa bergerak dalam membangun demokrasi ini, membangun suatu pembangunan yang berdampak kepada rakyat. Bahwa pembangunan demokrasi di Indonesia itu juga harus dimulai dengan penguatan masyarakat sipil atau sipil sosial. PIGI sebagai bagian elemen bangsa, sebagai perkumpulan intelektual harus juga memberikan kontribusi dalam rangka tadi membangun budaya politik. Nah, budaya politik itu memberikan kesadaran baru, keinsapan baru bagi kita bahwa seluruhnya harus berperan bagaimana demokrasi dibangun yang akhirnya nanti akan memberikan berkah, akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan. Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW Ikatan Persaudaraan Qori Qoriah dan Hafiz Hafizoh atau IPKA Sumatera Utara laksanakan Rapat Kerja Wilayah 2023. Pelaksanaan Rakerwil ini diharapkan agar Qori Qoriah di Sumut terus berkarya dalam pengembangan syiar Al-Quran. Acara ini mengusung tema konsolidasi organisasi memantapkan kinerja dan semangat ukhuwah Qori Qoriah dan Hafiz Hafizah Sumatera Utara yang bermartabat. Rapat Kerja Wilayah tahun 2023 dibuka langsung oleh Haji Asren Nasution selaku Ketua Umum IPKOH Sumut yang digelar selama 2 hari di Mes Pora-Pora Parapat pada 14 sampai 15 Februari 2023 lalu. Dalam penyampaiannya, Asren Nasution berharap program kerja yang disusun IPKOH Sumut perlu dipertajam dan langsung menyentuh lapisan masyarakat. Rapat kerja ini IPKOH Sumatera Utara siap bersinergi, berkolaborasi dengan berbagai elemen-elemen Kementerian Agama, UIN, LPTQ Sumatera Utara, baik di provinsi maupun di kabupaten kota, agar gerakan untuk membangun spirit Al-Quran ini betul-betul bisa menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan ormas-ormas Islam dimanapun mereka berada. Yang kedua, aspek kesejahteraan, karena IPKOH ini didirikan salah satu fungsinya untuk mensejahterakan anggota. Kesejahteraan yang kita maksud tidak hanya pada aspek materi, tapi juga non-materi. Peningkatan kompetensi Qori Qoriah, Hafiz Hafizah juga bagian dari kesejahteraan yang harus kita bangun. Kita berharap kepada pemerintah provinsi, kabupaten kota agar bisa memberdayakan potensi IPKOH Sumatera Utara dan IPKOH Kabupaten Kota menjadi bagian yang penting dalam membangun semangat Al-Quran di masing-masing wilayah kita. Didampingi Sekretaris Umum DPW IPKOH Haji Sudarso, Asren Nasution optimis DPW IPKOH akan terus berkarya dalam pengembangan syiar Al-Quran dan menjadi wadah pemersatu silaturahmi memperkokoh ukhuwah antar sesama Qori Qoriah dan Hafiz Hafizah di Sumut. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmidal Yauzar, TV One mengabarkan. DPD Apersi Sumatera Utara periode 2023-2027 resmi dilantik.
Julius selaku Ketua DPD APRSI Sumatera Utara terpilih menargetkan akan membangun 5.000 unit rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah pada tahun ini. Pembangunan sebanyak 5.000 unit rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Sumatera Utara disampaikan oleh Ketua DPD Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia atau APRSI Sumut, Julius, usai dilantik di Santika Diandra Hotel Medan Senin kemarin. Julius menjelaskan program DPD APRSI Sumut yakni salah satunya agenda untuk mensejahterakan masyarakat berpenghasilan rendah sehingga mendapatkan rumah yang layak huni atau rumah subsidi dan sekaligus mendukung program pemerintah. DPD APRSI Sumut mencatat ada 800.000 masyarakat di Sumatera Utara hingga tahun 2023 belum mempunyai rumah. Di mana tahun 2023 ini APRSI Sumatera Utara akan menargetkan 5.000 unit rumah subsidi akan terbangun mulai dari Kabupaten Langkat hingga Tapanuli Selatan. Sehingga pembangunan perumahan bagi masyarakat layak huni menjadi potensi pendapatan asli daerah bagi pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan tahun 2022 lalu, APRSI Sumut menyatakan telah mampu membangun 3.500 rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan APRSI Sumut kedepannya akan bergandengan tangan sehingga mendapatkan dukungan para stakeholder mulai dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara, perbankan, hingga developer ke depan. Kita menargetkan 5.000 unit tahun 2023 ini untuk rumah subsidi. Tersebar dari Kabupaten Langkat sampai dengan Tapsel ya. Tapsel. Ya. Tahun 2022 serapan kita sedikit masih 3.000 unit. Kita harapkan 2023 ini kan Covid sudah nggak ada lagi. Kemudian perizinan sudah normal ya, dulu kan sulit ya, sudah mulai normatif. Kita harapkan ini meningkat karena teman-teman sudah pada ready semua nih untuk membangun. Dalam acara pengukuhan pengurus DPD APRSI Sumut dirangkai dengan penyerahan bendera organisasi dari Ketua DPP APRSI Junaidi Abdillah kepada Ketua DPD APRSI Sumut Julius. Dari Medan, Sumatera Utara, Zulfahmi, TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Tetap perbarui informasi Anda di kanal YouTube TV One News dan kanal berita tv1news.com. Saya Novri Afandi bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.